Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di kelas 12. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di pelajaran biologi masih dengan Bu Herni. Tolong nanti disimak video-video penjelasan biologi di PowerPoint yang akan saya sampaikan. Di kelas 12 ini kita akan mempelajari 10 KD atau 10 bab. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian yang kedua yaitu tentang proses metabolisme pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu tentang struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Kemudian yang keempat yaitu tentang pembelahan sel. Yang kelima tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Ini pernah dipelajari juga waktu kelas 9. Nah, nanti dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian yang keenam itu tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Kemudian yang ketujuh, pola-pola hereditas khusus pada manusia. Kemudian yang kedelapan itu tentang mutasi. Yang kesembilan tentang teori evolusi. Kemudian yang kesepuluh itu tentang bioteknologi. Sekarang kita bahas dari bab pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di bab ini yang harus kalian tempuh yaitu kalian harus dapat melakukan identifikasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang kedua yaitu kalian harus memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan yang mungkin kita lihat sehari-hari pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita lahir itu kan berat badannya bayi biasanya ada yang 3 kilo, ada yang 2,5 kilogram dan lain-lain. Nah, setelah itu baru lahir, baru 1 hari. Nanti bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, berat badan kita juga bertambah. Misalnya ketika bayi 3 kilo, nanti ketika 5 tahun ada yang sudah 15 kilo, 11 kilo, ada ketika SD ada yang 18 kilo, SMP 25 kilo, 30 kilo, yang SMA sudah 50 kilo. Itu pertambahan berat badan dan tinggi badan itu contoh dari pertumbuhan. Kenapa terjadi demikian? Karena sel-sel dalam tubuh kita itu bertambah jumlahnya dan bertambah volumenya. Nah, itu kalau pada manusia. Sama juga dengan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran itu bisa berat, bisa tinggi, bisa panjang ya. Dan itu sifatnya tidak bisa kembali ke semula atau nama lainnya itu irreversible. Nah, sejak kapan pertumbuhan itu dimulai? Yaitu sejak terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara ovum dengan spermatozoa sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Kalau pada tumbuhan berbiji itu sejak pertemuan antara serbuk sari dengan bakal biji di putik ya. Setelah itu biji akan berkecambah. Nah, apa itu kecambah? Kalau yang belum tahu kecambah itu mungkin pernah tahu atau pernah makan toge. Nah, itu salah satu contoh kecambah. Nah, perkecambahan itu munculnya plumula dan radikula pada biji. Atau apa itu plumula? Plumula itu daun pertama atau calon daun dan radikula itu
calon akar ya, akar pertama pada biji yang mulai tumbuh atau pada kecambah. Nah, perkecambahan pada tumbuhan dibagi menjadi 2 tipe atau 2 macam. Ada perkecambahan epigeal atau epigen, ada yang hipogeal. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Apa itu perkecambahan epigeal? Perkecambahan epigeal ini, epi itu letaknya artinya di atas atau permukaan. Maka pada proses perkecambahan ini, kotiledon atau keping biji itu akan terangkat ke permukaan tanah. Nah, jadi bijinya kan ditanam di dalam tanah. Nanti ketika mulai tumbuh radikula atau akar pertama, kemudian nanti bertambah panjang batangnya, nanti lama-kelamaan akan terangkat bakal bijinya atau kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Ini perkecambahan epigeal. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan berkeping biji 2 atau dikotil. Apa saja contohnya? Mungkin ada yang lupa pelajaran waktu kelas 10, contoh tumbuhan dikotil atau yang berkeping biji 2 itu contohnya ada mangga, ada kacang tanah, ada kacang hijau, pokoknya yang berkeping biji 2. Selanjutnya yaitu perkecambahan hipogeal. Hipo itu di bawah. Nah, ini kebalikan dari tadi epigeal. Perkecambahan ini, keping bijinya atau kotiledonnya ketika berkecambah dia tetap akan di bawah permukaan tanah, tidak muncul ke permukaan tanah. Dan nanti yang muncul ke permukaan tanah itu batang dan daun. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji 1. Contohnya monokotil itu ada padi, kemudian tebu, jagung, dan lain-lain. Nah, itu tipe-tipe perkecambahan. Tadi pertumbuhan, sekarang ke perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi bertambahnya ukuran, nah, kalau perkembangan ini berupa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup, ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Kalau tadi pertumbuhan itu bisa diukur. Misalnya kalau pada manusia, ketika bayi, dia misalnya 3 bulan udah mulai bisa tengkurap, kemudian nanti 6 bulan bisa merangkak. Nah, itu perkembangan, tidak bisa diukur. Dan nanti kemudian ketika mulai umur 15 ada yang namanya pubertas. Nah, itu perkembangan. Nah, kalau pada tumbuhan perkembangannya seperti apa? Pada tumbuhan itu dikatakan sudah mulai dewasa ketika dia menghasilkan gamet atau sel kelamin yang berupa bunga. Ya, di bunga itu ada putik dan benang sari. Kemudian nanti menjadi biji dan buah, itu tanda kedewasaan dari tumbuhan. Nah, itu tadi materi awal jenis-jenis perkecambahan dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada tugas, nanti kalian melakukan praktikum di rumah. LKS-nya bisa di-download nanti di aplikasi Kadeki, kelas belajar Daku. LKS-nya silakan kalau yang punya printer bisa di-print sendiri, kalau yang tidak ada bisa disalin di buku, ditulis, disalin, kemudian nanti kalian mengadakan percobaan sendiri, kemudian ditulis datanya dan laporannya, waktunya 7 hari dari sekarang. Kemudian nanti untuk petunjuk pengerjaan ada lengkap di LKS, pengumpulannya nanti ke email saya yaitu hernibio@gmail.com. Nanti saya cantumkan di keterangan tugas. Sekian, kita tutup pelajaran kita hari ini.
Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.